Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pada surat Al-Mu'minun ayat ke-52 ya. Pada ayat sebelumnya Allah berfirman, ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu salihah. Wahai para rasul sekalian, makanlah dari yang baik-baik dan beramal salehlah. Inni bima ta'maluna alim. Sungguhnya aku Maha mengetahui apa yang kalian lakukan. Setelah itu Allah berfirman pada ayat 52, wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah. Sungguhnya agama tauhid ini adalah agama kamu semua, agama yang satu. Wa ana rabbukum fattaqun, maka aku adalah Rabb kalian, maka bertakwalah kepadaku. Sini ummah wa inna hadhihi ummatukum, dan sungguhnya ini adalah umat. Umat sini maknanya adalah ad-din, adalah agama. Bukan umat yang kita pahami sebagai umat kumpulan manusia ya. Tapi maksudnya umat di sini adalah maknanya adalah agama. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, inna wajadna aba'ana ala ummah wa inna ala atharihim muqtadun. Sungguhnya kami telah mendapati nenek moyang kami ala ummah, yaitu di atas suatu agama ya. Dan kami hanya tinggal mengikuti. Itu perkataan orang musyrikin yang ketika mereka ditegur, mereka mengatakan kami sudah dapati nenek moyang kami dalam suatu aliran, dalam suatu agama, itu dalam satu umat. Umat sini maksudnya adalah agama. Dan umat dalam Al-Quran maknanya macam-macam. Di antaranya umat kumpulan manusia, di antaranya umat adalah agama. Seperti umat juga maksudnya waktu. Waddakara ba'da ummatin ana unabbi'ukum bita'wili fa'arsilun. Seperti kata Allah Subhanahu wa taala tentang seorang yang dalam penjara, kemudian Yusuf menafsirkan mimpinya bahwasanya dia akan jadi pelayan raja. Kemudian akhirnya Allah mengatakan waddakara ba'da ummah. Akhirnya pelayan raja ini ingat setelah dia lupa beberapa lama waktu bahwasanya Yusuf pandai menafsirkan mimpi, sehingga ketika raja menafsirkan mimpi dia baru ingat. Dia tidak ingat sejak awal bahwasanya Yusuf pandai menafsirkan mimpi. Setelah itu baru dia ingat, oh iya, saya baru ingat. Saya akan pergi ke Yusuf tanya tentang takwil mimpi sang raja. Jadi umat dalam Al-Quran maknanya beberapa makna ya. Ini disebut dengan apa? Lafzun mustarak, yaitu ada beberapa satu lafal tapi maknanya macam-macam. Ya, seperti kalau kita di bahasa Indonesia namanya bisa. Bisa maknanya apa? Bisa maknanya racun. Apalagi bisa? Ya sama, bisa maknanya dapat sama ya. Ya. Maksudnya itu namanya satu lafal tapi maknanya beberapa. Seperti umat. Umat bisa maknanya adalah kumpulan manusia, suatu umat. Bisa maknanya adalah waktu. Waddakara ba'da ummatin, bisa maknanya adalah agama. Wahum ala wajadna aba'ana ala ummah. Bisa maknanya adalah teladan, seperti inna Ibrahim kana ummah. Ibrahim adalah umat, maksudnya teladan yang pada dirinya berkumpul berbagai macam akhlak-akhlak yang terpuji atau teladan-teladan yang terpuji. Maka umat di sini maknanya adalah agama. Ketika Allah berfirman wa inna hadhihi ummatukum, sungguhnya ini adalah agama kalian, yaitu ummatan wahidah, umat yang satu ya. Ada yang mengatakan umat di sini mansub sebagai hal dari ummatukum, ada yang mengatakan ummah di sini adalah mansub sebagai badal dari hadhihi. Ini yang tahu bahasa Arab, yang enggak tahu ya sudah dengar aja. Wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah, yaitu sungguhnya ini adalah agama kalian, agama yang satu. Maksudnya agama apa? Agama tauhid. Karena Allah bawakan ayat ini setelah berfirman, ya ayyuhar rusul, wahai para rasul sekalian, itu dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Makan yang baik, beramal saleh, dan ketahuilah agama kalian ini yaitu agama yang satu. Maksudnya agama apa? Tauhid. Agama tauhid. Sebagaimana sudah pernah kita jelaskan, Rasulullah SAW bersabda bahwasanya al-anbiya ikhwatun li'allad, dinuhum wahid ummatuhum syatta. Sungguhnya para
Nabi seperti saudara-saudara sebapak, ibunya berbeda, bapaknya satu. Ikhwatun li'alat maksudnya seperti ibaratnya saudara-saudara satu bapak lain ibu. Maksudnya kalian semua agamanya satu, menyuruh kepada tauhid meskipun syariat berbeda-beda. Kullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Syariat kalian berbeda-beda tapi semuanya menyuruh kepada tauhid. Salah satu yang disepakati oleh seluruh rasul adalah tauhid. Makanya kata Allah, "Walau qad ba'atna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut." Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul yang menyeru sembahlah Allah semata dan jauhilah taghut, jauhilah sembahan-sembahan selain Allah. Jadi agama kalian adalah agama yang satu. Ini yang disebut dengan al-Islamul Am. Al-Islamul Am karena Islam ada dua, ada namanya al-Islamul Am, Islam yang umum, ada al-Islamul Khas, Islam yang khusus. Kalau tanya apa agama seluruh nabi, agamanya Islam. Islam itu maksudnya tauhid. Tapi kalau Islam kita Islam khusus, maksudnya tauhid dengan syariat Nabi Muhammad itu namanya Islam, itu Islam khusus. Ya. Tapi kalau seluruh para nabi agama juga Islam ya. Seperti Nabi Yakub ya, Nabi Ibrahim alaihissalam semuanya ya. Rabbana waj'alna muslimaini lak. Ya Allah jadikanlah aku dan Ismail Islam. Agama mereka Islam maksudnya bertauhid. Jadi kalau ditanya agama para nabi apa namanya? Islam, tapi makna umum. Adapun penamaan Yahudi Nasrani itu belakangan setelah terjadi kerusakan atau setelah terjadi penyimpangan baru ada istilah Yahudi Nasrani. Ya. Oleh karenanya sebelumnya semua agama dikenal dengan agama Islam. Adam agamanya apa? Islam. Hud, Saleh semuanya. Lut, Ibrahim semuanya Islam. Tapi Islam umum yaitu tauhid. Makanya si Allah mengatakan inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah. Agama kalian agama yang satu. Islam umum atau disebut dengan apa? Tauhid. Syariat berbeda-beda. Oleh karena Allah wa ana rabbukum fattaqun, maka bertakwalah kepada Rabbku ya. Ini maknanya kata Al-Qurtubi seperti firman Allah wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Karena masjid-masjid seluruhnya milik Allah, maka jangan kalian berdoa kepada selain Allah bersama Allah. Seakan-akan kalau kita artikan karena semua agama satu, agama tauhid, maka bertauhidlah kepadaku. Fattaquni maksudnya bertakwalah kepadaku dengan mentauhidkan aku. Dengan mentauhidkan apa? Aku. Bertakwalah. Taib. Adapun mana takwa, ya, yaitu melakukan kebajikan dan meninggalkan apa? Larangan. Bertakwalah kepadaku, yaitu beribadahlah kepadaku. Dan ini Allah perintahkan kepada para rasul. Padahal mereka sudah bertakwa, tapi Allah suruh mereka untuk bertakwa. Mereka pun sudah bertauhid, tapi Allah suruh mereka untuk bertauhid. Ya. Kalau diartikan fattaqun, takwa di sini tauhid sebagaimana disebut oleh Al-Qurtubi, atau diartikan takwa secara umum maksudnya untuk semangat beribadah dan menjauhi larangan. Padahal para nabi sudah bertakwa atau belum? Sudah, tapi ketika disuruh untuk bertakwa maksudnya maknanya untuk istiqamah dan untuk menambah ketakwaan. Karena ketakwaan adalah tingkatan yang tidak ada batasannya. Seorang semakin bertakwa, semakin bertakwa, semakin bertakwa. Semangat beribadah dan meninggalkan kemaksiatan, menambah iman, ini semua namanya takwa. Dan itu tidak ada batasan di atas. Oleh karenanya para nabi meskipun mereka sudah bertakwa, mereka diperintah oleh Allah untuk semakin menambah ketakwaan. Dan kaidah menyatakan jika seorang sudah melakukan sesuatu, kemudian disuruh melakukan yang sama, maka maknanya disuruh dipertahankan istiqomah dan untuk menambah. Misalnya ada seorang sedang makan, dia lagi makan, kita bilang makanlah. Loh, saya lagi makan. Makanlah, maksudnya tetaplah continue dalam makanmu dan tambahlah makanmu. Paham? Kalau seorang sedang melakukan sesuatu, kemudian diperintahkan dengan apa yang sedang dia lakukan, padahal dia sedang melakukannya, talabbasa bidzalik, dia sedang melakukannya, maka maknanya istiqomah dan tambahlah. Dan ini kaidah. Oleh karena ketika Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana waj'alna muslimaini lak, ya Allah jadikanlah aku dan Ismail Islam kepadamu. Lah, bukankah Ibrahim dan Ismail sudah Islam?
sudah Islam. Kenapa dia minta Islam lagi kepada Allah? Maksudnya agar mereka berdua istiqamah dan semakin bertambah kualitas Islamnya. Seperti Allah berkata kepada Nabi, "Ya ayuhan nabiyyu taqillah wa la tuti'il kafirin wal munafiqin." Dalam surat Al-Ahzab. Wahai Nabi Muhammad SAW, bertakwalah kepada Allah. Emang Nabi tidak bertakwa? Nabi bertakwa. Tapi maksudnya apa? Istiqamalah dan tambahlah. Sama ketika kita berdoa, ihdinas siratal mustaqim. Bukankah sudah di atas hidayah? Iya. Maksudnya apa? Istiqomahkanlah kami dan tambahlah hidayah bagi kami. Maka di sini Allah mengatakan, fattaqun, bertakwalah kalian wahai para rasul. Para rasul bukannya belum bertakwa, mereka sudah bertakwa. Maksudnya adalah istiqomalah dan tambahlah ketakwaan kalian. Fattaqun, yaitu fattaquni. Taib. Setelah itu Allah berfirman tentang umat mereka, fataqatta'u amrahum bainahum zubura. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Maka akhirnya pengikut-pengikut para rasul tersebut taqatta'u, iftaraku, ya. Mereka taqatta'u, mereka akhirnya terpecah-pecah, terbagi-bagi. Jadi umat-umat, yaitu mereka menjadikan agama mereka bukan agama yang satu, tapi mereka menjadikan agama mereka berbagai macam model agama. Allah mengatakan zubura. Zubura di sini ada dua qiraah, ada yang baca zubura, yaitu dari kata zabur, ya. Ada yang baca zubara, ya, zubara. Kalau maknanya dibaca zubara seperti atuni zubaral hadid dalam surat Al-Kahfi ketika Dzulkarnain ingin membuat benteng yang bisa menghalangi Ya'juj dan Ma'juj, maka dia mengatakan atuni zubaral hadid, datangkanlah aku potongan-potongan besi. Jadi dia suruh bawa potongan besi, kemudian ditumpuk di antara dua gunung, kemudian dipanaskan. Dia menyebutkan potongan besi dengan zubar. Bahasa Arabnya apa? Zubar. Jadi fataqatta'u amrahum bainahum zubara, dalam sebagian qiraat zubara, yaitu mereka benar-benar menjadikan agama mereka terpotong-potong. Karena zubar maksudnya potongan kecil-kecil, benar-benar tercerai-berai yang banyak. Ketika dikatakan zubar mengisyaratkan bahwasanya potongan agama mereka itu menjadi tercerai-berai dengan banyak. Ya. Ini qiraah yang pertama. Yang kedua maknanya dibaca dengan fataqatta'u amrahum bainahum zubura. Zubura dari zabur. Zabur maknanya kitab suci. Maknanya kitab suci. Mereka kalau kita artikan fataqatta'u amrahum bainahum zubura, mereka telah memecah-mecah. Jadilah mereka tercerai-berai sehingga seakan-akan masing-masing di antara mereka punya zabur, masing-masing mereka punya kitab suci tersendiri. Saking parahnya mereka tercerai-berai. Al-Qurtubi rahimahullah ketika menafsirkan ayat ini, ya, maka beliau mengatakan, ay iftaraqu ya'nil umam ja'alu dinahum adyanan. Umat-umat para rasul terpecah belah, ya. Maka mereka menjadikan agama mereka yang satu, padahal agama seluruh rasul cuma satu, itu agama Islam umum atau agama tauhid. Mereka jadikan agama mereka adyanan, bermacam-macam agama. Ba'dama umiru bil ijtima, padahal mereka telah diperintahkan untuk bersatu. Ya. Kemudian Allah menyebutkan wa dzakara ta'ala kullan minhum anna kullan minhum mu'jab bi ra'yihi, dan masing-masing mereka kagum dengan ujub dengan agamanya, dengan pemikirannya, wa dhalalatihi, dan ujub dengan kesesatannya. Wa hadza ghayatud dhalal, ini puncak kesesatan. Puncak kesesatan itu jika orang tersesat dan dia merasa benar, bukan cuma merasa benar, merasa ujub. Itu yang repot. Ada orang sesat dia tahu dia sesat, ada tidak? Ada. Ada yang sesat tapi dia merasa benar, ini parah. Ya. Seperti qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladhina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang orang-orang yang paling merugi, ya, amalannya, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, mereka sesat perbuatan mereka di dunia, wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, sementara mereka merasa mereka telah melakukan yang terbaik padahal mereka sesat. Yang lebih parah daripada itu, bangga dengan kesesatannya, ujub dengan kesesatannya. Maka kata Al-Qurtubi,
Wa hadza ghayatud dhalal. Ini puncak dari kesesatan. Kemudian beliau membawakan ketika menafsirkan ayat ini bagaimana umat-umat terpecah-pecah, beliau membawakan sabda Nabi, ya. Hadil ayah tanzuru ila qaulihi, ayat ini melihat kepada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau lihatlah engkau kepada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala inna man qablakum min ahlil kitab iftaraqu ala thintaini wa sab'ina millah. Ketahuilah bahwasanya orang-orang sebelum kalian dari ahlul kitab telah tercerai-berai, terpecah belah menjadi 73 golongan. Millah, yaitu 73 millah. Millah maksudnya agama. Agama. Wa inna hadhil ummah, dan umat ini sataftariqu ala 73. Dan umat ini akan terpecah belah menjadi 73 agama atau agama aliran. Sintani wa sab'una finnar. 72 di neraka, wa wahidatun fil jannah. Dan satu di surga, wahiyal jamaah, dan itulah al-jamaah. Al-hadis kharaja Abu Daud wa rawi Tirmizi wa zada, dan Imam Tirmizi diriwayatkan Imam Abu Daud dan Tirmizi, dan Imam Tirmizi menambah, qalu wa man hiya ya Rasulullah? Siapa golongan selamat tersebut? Qala ma ana alaihi wa ashabi. Yaitu orang-orang yang mengikuti apa yang dan sahabatku berada di atasnya. Kemudian kata beliau, wa hadza yubayyinu anna al-iftiraq al-muhadzar minhu fil ayah wal hadits innama huwa fi usuluddin wa qawaidihi. Maka hadis ini menjelaskan bahwasanya tercerai-berai yang diperingatkan oleh Nabi yang disebutkan dalam ayat Al-Qur'an, fataqatta'u amrahum bainahum zubura, dan juga dalam hadis iftiraqul ummah innama huwa fi usuluddin, yaitu tercerai-berai dalam masalah pokok-pokok agama, dalam masalah akidah wa qawaidin, kaidah-kaidahnya. Li'annahu qad atlaqa 'alaiha milalan, karena Rasulullah mengatakan millah, ya. Millah. Yaitu kemudian wa akhbaru anna tamassuka bi syai'in min tilkal milal mujibun lidukhulin nar. Dan Rasulullah mengabarkan berpegang teguh dengan millah-millah ini, aliran-aliran ini menyebabkan bisa masuk neraka. Wa mithlu hadza la yuqalu fil furu'. Dan ini tidak dikatakan kepada perselisihan dalam masalah fikih misalnya, masalah cabang. Jadi bukan yang dimaksud hadis iftiraqul ummah, umat ter-73 maksudnya satu mazhab Maliki, satu mazhab Syafi'i, bukan. Tapi maksudnya terkait dengan apa? Akidah. Oleh karenanya para ulama ketika menulis tentang hadis iftiraqul ummah dalam buku-buku mereka, dalam kitab Kutubul Maqalat, maka mereka menyebutkan yang dimaksud dengan umat yang terpecah terkait agama, misalnya Khawarij, Syiah, Khawarij dengan berbagai macam firqahnya, Al-Azariqah, An-Najdat, Al-Ibadiyah, Al-Qa'adah, berbagai macam firqah Khawarij. Kemudian Syiah dengan berbagai macam firqahnya, ada Al-Kaisaniyah, ada Zaidiyah, ada Al-Ithna Asyariyah, ada Al-Imamiyah, ada Ja'fariyah yang juga Ithna Asyariyah, ada juga Al-Ismail yang berbagai macam kelompok-kelompoknya, ada Al-Qaramitah, ada Al-Ubaidiyah atau Al-Fatimiyah, kemudian sekarang ada Nusairiyah, ada Durus, berbagai macam millah-millah, yaitu kelompok-kelompok bukan dalam masalah fikih, tapi dalam masalah apa? Aliran. Belum ada Mu'tazilah dengan berbagai macam firqahnya, kemudian Murji'ah dengan berbagai macam firqahnya, cabang-cabangnya, ya. Kemudian juga intinya yang dimaksud bukan perselisihan dalam masalah fikih, ya. Bukan dalam masalah fikih. Yang sampai Anda bilang, oh, siapa yang kunut Ahlus Sunnah, yang tidak kunut keluar dari firqah najiyah. Enggak, ini masalah fikih. Bukan itu. Paham? Tapi yang disebut oleh dalam Al-Qurtubi dalam tafsirnya yang dimaksud adalah perpecahan dalam masalah usuluddin, dalam masalah akidah, dalam masalah pokok-pokok agama. Taib. Jadi di sini Allah menggambarkan bahwasanya mereka terpecah banyak. Makanya Allah fataqattau amrahum bainahum dalam qiraat zubara. Maka jadilah mereka terpecah-pecah. Zubar itu tadi seperti potongan-potongan besi saking banyaknya. Dan banyak ya. Yahudi terpecah 71, Nasara 72. Dan sampai sekarang mereka berpecah. Ya. Dan umat ini terpecah 73, lebih banyak lagi. Thariqat Sufiyah saja yang begini, yang begitu, yang begini macam-macam. Sekarang dengan adanya internet kita bisa lihat macam-macam. Dulu kita cuma dengar-dengar katanya. Sekarang macam-macam. Yang iktikaf di Sidratul Muntaha ada juga. Yang pergi bertemu Nabi Khadir, macam-macam.
macam-macam. Macam-macam. Keyakinan macam-macam. Taib. Kemudian dalam qiraat tadi fataqat dalam yang kita baca dalam Al-Qur'an kita fataqattu amran bainahum zubura. Zubura maknanya dari jamak dari zabur. Zabur artinya kitab suci. Yaitu kata Tahir bin Asyur ini tahakkum sekadar mengejek mereka. Saking mereka meyakini keyakinan mereka seakan-akan masing-masing punya kitab suci sendiri. Padahal mereka enggak punya kitab suci. Atau mereka tafsirkan kitab suci dengan tafsiran mereka sendiri seakan-akan mereka punya kitab suci sendiri. Padahal kitab suci tidak ada. Yahudi kitab suci cuma satu, Taurat. Nasara kitab suci cuma apa? Injil. Islam kitab suci cuma apa? Al-Quran. Tapi ketika masing-masing punya penafsiran sendiri yang menyelisih penafsiran yang benar dan bangga seakan-akan masing-masing punya kitab suci sendiri. Makanya Allah menggunakan zubura. Mereka terpecah-pecah seakan-akan masing-masing punya kitab suci sendiri. Bukan sekedar merasa benar, pede, bahkan menyesatkan yang lain. Itu yang terjadi. Karena kitab suci kita yang benar, kitab suci kalian. Padahal masing-masing enggak punya kitab suci. Maksudnya kerusakan mereka itu fi ghayatil dhalal, di puncak kerusakan seakan-akan masing-masing punya kitab suci. Kemudian kata Allah, kullu hizbin bima ladaihim farihun. Dan masing-masing kelompok ya bangga dengan apa yang mereka yakini. Ini kenyataan pahit ya. Terpecah belah umat. Dan ini sudah qadarullah, takdir Allah Subhanahu wa taala. Bukannya kita pasrah, kita berusaha tetap menyuruh umat kepada ma ana alaihi, ma kana ala mithli ma ana alaihi al-yawma ashabi. Rasulullah mengatakan jamaah yang selamat yaitu yang mengikuti aku dan para sahabatku, jalanku dan jalan para sahabat, jalan para salaf. Kita menyuruh dalam segala hal. Sebisa mungkin kalau sesuai dengan salaf maka itu yang benar. Akidah ikutilah akidah salaf, bukan akidah orang belakangan. Keyakinan ikutilah keyakinan para salaf, bukan keyakinan orang belakangan. Orang belakangan keyakinan macam-macam. Ya. Tapi kenyataan menunjukkan bahwasanya iftirakul ummah, terpecah umat terjadi. Sebagaimana telah terjadi pada umat-umat sebelumnya, tentu ada hikmah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Nabi berdoa, 3 doa dikabulkan, 2, 1 tidak dikabulkan. Rasulullah berdoa, ya Allah, jangan sampai umatku dibinasakan dengan kemarau panjang ya. Atau dengan bencana akhirnya semua umatku habis. Allah kabulkan. Nabi juga berdoa, ya Allah, jangan sampai ada musuh datang kemudian menghabisi seluruh umatku. Itu diserang sama non muslim kemudian kita habis. Kata Rasulullah enggak akan terjadi. Kata Nabi, kata Allah tidak akan terjadi. Ketika Rasulullah mengatakan berdoa, Allah taj'al ba'sahum bainahum. Ya Allah, janganlah kau jadikan mereka saling gontok-gontokan. Allah tidak kabulkan. Allah tidak kabulkan. Kenapa? Tentu ada hikmahnya. Tentu ada hikmahnya. Wallahu a'lam bishawab. Makanya Rasulullah kabarkan umat ini terpecah menjadi 73 golongan. Dan masing-masing bangga, pede, seakan-akan punya kitab suci sendiri dan meyakini yang lain salah. Dan itu yang terjadi. Setelah itu Allah berfirman, "Fadharhum fi ghamratihim hatta hin." Maka biarkanlah mereka dalam kesesatannya sampai datang waktunya. Ya. Ghamrah Ghamrah ada yang mengatakan adalah sitr. Ya. Sitr kata Al-Qurtubi. Al-ghamratu fil lughah, ghamrah secara bahasa ma yaghmuruka wa ya'luka, yaitu yang menutupimu dan yaitu menutupimu. Wa asluhu sitr, secara bahasa artinya sitr, penutup. Wa minhu al-ghimr al-hiqat. Oleh karenanya dikatakan hiqat yaitu dengki, bahasa Arabnya al-ghimr. Ada ghain, ada mim, ada ra. Kenapa disebut dengan al-ghimr? Li'annahu yughattil qalb. Karena dengki itu telah menutupi hati. Orang sudah dengki, hatinya tertutup dengan apa? Kedengkian. Maka dia tidak bisa melihat yang lain, saking tertutupi. Demikian juga di antara bahasa Arab, al-ghamr al-ma'ul katsir, li'annahu yughattil ard. Al-ghamr dalam bahasa Arab itu air yang banyak.
karena dia menutupi bumi, ya, air yang banyak, ya. Taib, yang dimaksud dengan dalam ayat ini, fadharhum fi ghamratihim, biarkan mereka dalam gomrah mereka. Apa yang dimaksud gomrah di sini? Maksudnya adalah al-hayrah wal ghaflah wal dhalalah. Biarlah mereka dalam kebimbangan, dalam kelalaian dan kesesatan mereka. Ya. Itu dikatakan dakhala fulan fi gimarin nas. Seorang masuk dalam di tengah-tengah ay fi zahmatim, dalam keramaian manusia, dia masuk tengah-tengah. Jadi Allah menggambarkan mereka tadi yang sudah taqatta'um, sudah terpecah tercerai-berai, seakan-akan masing-masing punya kitab suci. Kemudian bangga masing-masing. Ini susah dinasihati karena mereka benar-benar sudah tenggelam. Bukan juga nyerempet-nyerempet kesatan, tenggelam dalam apa? Kesatan. Seakan-akan mereka sudah diliputi oleh kesatan karena gomrah maknanya sitar, menutupi, atau air yang banyak. Seakan dia sudah masuk dalam tengah-tengah laut, tengah-tengah air yang banyak. Seakan sudah masuk di tengah-tengah lautan manusia sehingga susah untuk dikeluarin. Sehingga kata Allah kepada Nabi, fadhar, meninggalkan mereka. Dan di antara yang dimaksud maksudnya orang Quraisy. Di antara umat-umat Nabi yang mecah belah agama mereka adalah orang-orang Quraisy. Ya, mereka telah merusak agama Ibrahim. Semua Quraisy keturunan siapa? Ibrahim alaihissalam. Semua Quraisy keturunan Ibrahim. Keturunan Adnan keturunan Ismail bin Ibrahim. Semua Abu Jahal, Abu Lahab, semuanya Quraisy. Walid bin Mughirah, semuanya keturunan Quraisy. Dan mereka punya agama sini, agama kesyirikan. Dan susah untuk dinasihati. Fadharhum fi ghamratihim. Biarkanlah mereka tenggelam dalam kesesatan mereka hatta hin, sampai tiba waktunya. Maksudnya apa sampai tiba waktunya? Ada yang mengatakan sampai datang kematian mereka. Ya, sampai kematian mereka. Ada yang mengatakan sampai datang azab menimpa mereka, sampai datang azab menimpa mereka, ya. Ya, seakan-akan Allah berkata, wala yadhiku sadruka bi ta'khiril adzabi anhum falikulli syai'in waqtun. Ya, jangan kau sedih, ya, kalau mereka tidak didatangin siksaan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena semua ada waktunya, ya. Semua ada waktunya. Sama bisa kita katakan, jangan kau sedih jika kau nasihati mereka, mereka tidak dengar karena mereka sedang tenggelam dalam kesesatan. Orang yang bisa mendengar jika dia tahu dia salah, tapi kalau dia merasa dirinya benar, susah untuk dinasihati. Oleh karenanya dikatakan bahwasanya al-bid'atu ahabbu ila iblis minal ma'siyah. Lianna al-ma'siyah yutabu minha wal bid'ah la yutabu minha, atau kama qala ba'd salaf. Sebagian salaf mengatakan bid'ah lebih disukai oleh iblis daripada maksiat. Dari sisi apa? Dari sisi kalau bid'ah itu susah untuk bertobat darinya. Adapun maksiat masih mudah untuk bertobat. Kenapa? Karena orang bermaksiat dia tahu dia salah. Tapi kalau orang bid'ah dia tidak merasa salah. Maka dikasih tahu susah, disuruh tobat susah, kecuali dia sadar dia salah. Nah, mereka-mereka ini merasa diri mereka benar, repot. Ya. Innahum ittakhadhu syayatin awliya'a min dunillah wa yahsabuna annahum muhtadun. Kata Allah, mereka ini menjadikan setan-setan sebagai penolong-penolong mereka selain Allah, dan mereka menyangka mereka dapat hidayah. Mereka merasa mereka dapat hidayah. Dan mereka, inna wajadna aba'ana ala millah ala ummah wa inna ala atharihim muhtadun. Kami telah mendapati nenek moyang kami di atas suatu agama dan kami dapat mengikuti hidayah mereka. Mengikuti hidayah mereka. Susah kalau sudah merasa dapat hidayah, susah dikasih tahu. Makanya janganlah kau sedih wahai Muhammad kalau mereka enggak dengar, karena mereka sedang tenggelam dalam kesesatan. Susah mau dikeluarin, tenggelam dalam air yang mana keluarin. Tapi semuanya ada waktunya, hatta hin, sampai datang waktunya. Ya. Ya, alhamdulillah ada di antara mereka dapat hidayah, tapi susah. Kebanyakan mereka, ya, gembong-gembong mereka tenggelam dalam kesesatan. Kemudian Allah bantah mereka, atau Allah menyebutkan di antara sebab mereka susah untuk dapat hidayah karena mereka merasa nyaman. Ini bahaya sekali nih. Orang sesat terus nyaman. Apa kata Allah? Ayahsabuna annama numidduhum bihi min malin wa banin.
Apakah mereka mengira harta dan anak-anak yang kami berikan kepada mereka itu berarti bahwa mereka nusari'u lahum fil khairat, kami bersegera memberikan kebaikan-kebaikan kepada mereka? Bala yash'urun. Tidak, sebenarnya mereka tidak sadar. Yaitu mereka menyangka bahwasanya harta yang mereka dapatkan ini tanda bahwasanya mereka Allah membenarkan mereka. Buktinya hartanya banyak. Bahkan pingin segera dapat. Makanya nusari ulahum fil khairat. Mereka menyangka kami bersegera dalam berikan kebaikan mereka, tanda mereka benar. Artinya mereka jualan, kaya. Mereka ini kaya ya. Mudah sekali dapat duit. Yang beriman sulit dapat duit. Sehingga ketika ada orang miskin mendakwahi orang kaya, orang miskin misalnya bertauhid, orang kaya musyrik agak susah. Karena dia merasa saya sukses. Tuhan bersama saya. Buktinya kamu minta duit nggak dapat. Sholat 5 waktu nggak dapat duit. Saya nggak usah sholat duit banyak. Sebagian orang malah homo duit malah banyak, ya nggak? Malah buka aurat duit tambah banyak. Malah narkoba duit tambah banyak. Korupsi duit tambah banyak. Semakin kafir duit semakin banyak. Nggak tahu Mas Elon ateis bukan? Hah? Mas Elon ateis bukan? Ateis ya? Itu cuma ateis tambah duit banyak coba. agak susah dakwai orang seperti begini. Karena di antara dalil yang menjadikan mereka merasa benar karena mereka merasa rezeki mereka apa? Lancar. Ini kita bicara tentang orang-orang muslim. Bahkan kita bicara kepada sebagian kelompok-kelompok. Saya diskusi agak susah. Ada kelompok jelas sesat. Dia mengatakan bahwasanya selain kelompok dia kafir, yang tidak bayat sama imamnya kafir, jelas sesat. Apalagi dia mengaku ini ajaran dari Mekah. Yang belajar di Mekah itu ribuan orang. Yang jadi kayak guru kamu cuma 1 ekor ini. Gimana yang lain ribuan gak ada orang seperti gurumu? Kok kan aneh sih orang berpikir logis. Yang belajar di Mekah itu bukan guru saya saja. Yang belajar di Mekah ada ribuan orang, paham? Kenapa ribuan orang tidak ada berpikiran seperti gurumu? Berarti ini cuma gurumu ngarang. Tapi di antara susah mereka lepas karena mereka merasa nyaman. Mereka merasa nyaman, ada ukhuwah jamaiyah ya di antara mereka. Saling tolong menolong mereka sehingga mereka kekeh karena ada kenyamanan yang mereka dapatkan. Sama kita dapat sebagian ahlul kitab ketika bertanya kepada saya, lihat klip tanya kepada Dr. Zakir Naik, tanya, kami merasa nyaman. Jadi kenyamanan itu dijadikan dalil bahwasanya mereka benar ya. Dan ini Allah sebut orang musyrikin Arab juga ya. Bagaimana mereka berkata seperti dalam surat Saba 35 mereka berkata, "Nahnu aktsaru amwalan wa auladan wa ma nahnu bimu'adzabin." Kami lebih banyak hartanya, lebih banyak anaknya. Kami tidak bakalan diadab. Wong dunia saja kami sudah nyaman. Dunia aja kami sudah nyaman. Kami tidak akan diadab. Sampai subhanallah ini nyat ada kawan saya dia masuk Islam kemudian dia jadi mereka berdagang dunia untuk akhirat. Ini sering terjadi. Kita di dunia nyaman, di akhirat juga nyaman. Duniawi maksudnya. Sampai ada kawan masuk Islam kemudian diejek sama om-omnya. Dia cerita langsung sama saya. Dia bilang, "Kamu masuk Islam, lihat saja istilahnya gampangannya orang-orang hebat di antara kalian jaga kami kok. Jaga kami. Kami lagi bikin acara, kami dijaga. Nanti di surga juga kami dijaga." Jadi susah. Susah. Di dunia kami dijaga oleh kalian, di surga kami juga bakalan dijaga oleh kalian. Makanya Allah sebutkan di antara ujian yang Allah berikan kepada mereka, ya Allah kasih istidraj. Sehingga mereka semakin kaya tapi semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat-ayat menunjukkan kali ini banyak seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Fala tu'jibuka amwaluhum wala auladuhum, innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya wa tazhaqa anfusuhum kafirun." Janganlah kau takjub dengan harta mereka dan anak-anak mereka yang banyak. Sungguhnya Allah ingin mengadab mereka dengan harta dan anak-anak mereka tersebut di dunia dan mereka mati dalam kondisi kafir, ya. Allah berfirman juga, "Innama numli lahum liyazdadu itsma." Kami ulur mereka, itu tambah harta, tambah anak, liyazdadu itsma, agar dosa mereka semakin banyak. Agar dosa mereka semakin banyak. Duit semakin banyak, semakin kufur, semakin narkoba, semakin
zina, semakin khamar, semakin sudah jalan-jalan ambur-ambur beli barang-barang mewah, semakin panjang hisab, semakin susah di akhirat kelak. Fadharni wa may yukadzibu bihadzal hadits sanastadrijuhum min haitsu la, biarkanlah aku dengan orang yang mendustakan Al-Qur'an, kata Allah. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami akan istidraj mereka tanpa mereka sadari, tambah banyak harta mereka semakin lalai. Wa umli lahum, dan aku ulur mereka, inna kaidi matin, sungguhnya tipu dayaku sangat berat. Allah berfirman juga tentang Al-Walid bin Mughirah. Al-Walid bin Mughirah bapaknya Khalid, orang kaya. Khalid bin Walid. Bapaknya siapa? Walid bin Mughirah yang Allah vonis masuk neraka. Bapaknya Khalid masuk apa? Neraka. Dan dia sombong. Dan Allah cerita tentang dia dalam surat Al-Muddathir. Di antaranya Allah berfirman, "Dzarni wa man khalaqtu wahida wa ja'altu lahu malam mamduda." Biarkan aku dengan orang yang aku ciptakan sendirian. Itu Walid bin Mughirah. Saya yang ciptakan dia. Tidak usah kau urus Muhammad, itu urusanku. Wa ja'altu lahu malam mamduda. Ada yang mengatakan dia dulu tidak punya apa-apa. Keluar sendirian. Miskin, keluar dari perut ibunya miskin. Wa ja'altu lahu malam mamduda. Lalu aku jadikan bagi dia harta yang banyak. Ada yang mengatakan hartanya Walid bin Mughirah dari Mekah sampai Taif. Kebunnya jalan terus banyak. Saking makanya mamdudan, harta yang banyak. Wa banina syuhuda. Aku jadikan bagi dia anak-anak laki-laki yang banyak. Syuhuda selalu hadir bersamanya. Kemana-mana dia jalan, anaknya pada ikut. Coba kalau antum punya anak 20, jalan kemana orang takut enggak? Takut, anak 20, banyak sekali. Banyak, istrinya banyak, anaknya 20, ngeri. Kalau ada kawan dia bilang, Ustaz, kita 13 saudara laki-laki. Orang takut juga kalau berkelahi sama kita. Karena kita bisa ngeroyok. Wa banina syuhuda. Jadi Allah kasih dia banyak nikmat. Wa mahattu lahu tamhida. Tsumma yatma'an azid, dan kami akan mudahkan dia banyak urusan. Tsumma yatma'an azid. Kemudian dia pingin aku tambahin lagi. Kalla innahu kana li ayatina anida. Sungguh dia membangkang terhadap ayat-ayat kami. Sa'urhiquhu sa'uda. Aku akan menyiksa dia untuk suruh manjat gunung panas di neraka jahanam. Maksud saya Allah menjelaskan banyak orang-orang yang hebat-hebat, kaya-kaya. Fir'aun kaya tidak? Kaya. Qarun manusia terkaya di dunia. Qarun manusia terkaya di dunia di zamannya. Lebih kaya daripada Elon Musk, lebih kaya daripada Donald Trump, lebih kaya daripada karena belum ada Donald Trump sama Elon Musk waktu itu. Tapi maksud saya, dia adalah orang paling kaya, tapi orang paling kafir. Fir'aun orang paling hebat, orang paling kafir. Ya begitu sunatullah. Nah, kekayaan seperti ini membuat mereka susah untuk apa? Sadar kalau dinasihati. Makanya Allah berfirman, "Ayahsabuna annama numiduhum bihi min malin wa banin?" Apakah mereka menyangka apa yang kami berikan kepada mereka harta yang banyak, anak-anak yang banyak. Nusari ulahum fil khairat, berarti yaitu kami juga memberikan mereka kebaikan secara cepat. Bayangkan, nusari ulahum fil khairat. Ada yang mengatakan musara'ah lebih baik daripada isra'. Yaitu cepat sekali kami berikan mereka kebaikan, harta. Itu berarti kebaikan bagi mereka. Kata Allah, bal la yash'urun. Mereka tidak sadar itu istidraj. Tapi ini di antara hal yang buat mereka susah untuk dapat apa? Hidayah. Semakin tenggelam dalam kesesatan karena ada kenyamanan yang mereka rasakan. Ya. Ada kenyamanan yang mereka rasakan. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, dan ini metode Al-Qur'an, ya, menyebutkan sesuatu dengan lawannya. Allah menyebutkan penghuni surga, Allah menyebutkan neraka. Allah menyebutkan tentang surga, Allah sebutkan tentang neraka. Atau sebaliknya, Allah sebutkan neraka, Allah sebutkan tentang surga. Ada apa namanya? Targhib wa tarhib. Allah menyebutkan tentang penghuni neraka, Allah juga menyebutkan penghuni surga. Setelah Allah sebutkan tadi orang-orang yang taqatta'u amrahum bainahum zubura, yang rusak, yang tenggelam dalam kesesatan, yang terpedaya dengan kenyamanan duniawi yang mereka dapatkan sehingga mereka semakin susah untuk dinasihati. Maka setelah itu Allah sebut tentang kelompok yang bertakwa. Yang bertakwa yang harusnya kita mencontohi mereka. Para penghuni surga. Bertolak belakang dengan yang tadi. Kalau yang tadi sudah sesat, nyaman, sesat, cuek, sesat karena merasa nyaman. Duit banyak, harta banyak, anak banyak, rumah banyak. Disuruh beriman susah. Susah, benar-benar susah. Dia merasa dengan kekafirannya, justru dia semakin apa? Semakin banyak duit. Tapi setelah itu Allah sebutkan, orang-orang yang bertakwa, kata Allah, innal ladzina hum min khasyati rabbihim musyfiqun. Sungguhnya orang-orang yang
yang takut kepada Rabb mereka. Karena mereka punya khosyah, akhirnya mereka musyfikun, mereka takut. Isfaq maksudnya takut dengan keburukan yang tawakku al-makruh, suatu yang yang tidak disukai, khawatir menimpa, itu namanya isfaq. Mereka takut terkena azab Allah. Karena khosyah mereka kepada Allah, mereka takut diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara ibadah yang agung, yaitu takut kepada Allah, takut dengan azab Allah. Makanya mengatakan, ya ayuhan nasu taqu rabbakum, inna zalzalata sa'ati syai'un azim. Kata Allah, wahai manusia, bertakwa kepada Rabb kalian, sungguhnya gempa pada hari kiamat sangatlah mengerikan. Itu Allah suruh, wakhshaw yawman la yajzi walidun an waladihi wala mauludun huwa jazin an walidihi syai'a. Takutlah kalian kepada hari, itu hari kiamat, yang seorang anak tidak bisa menyelamatkan ayahnya dan ayah tidak bisa menyelamatkan apa? Anaknya. Allah suruh takut dengan hari tersebut. Allah suruh takut dengan azab Allah. Fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah. Jagalah diri kalian dari neraka yang bahan bakarnya adalah batu dan manusia. Jadi di antara amal soleh adalah musyfiqun, ya. Ya. Takut kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Allah sebutkan tentang penghuni surga, fa aqbala ba'dhum 'ala ba'dhin yatasaalun qalu inna kunna qablu fi ahlina musyfiqun. Kata mereka, kami dahulu ketika di dunia, di tengah-tengah keluarga kami musyfiqun. Kami takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yaitu sampai mereka sebutkan, ketika kami di tengah-tengah keluarga kami pun takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu lagi ngobrol sama istri, ngobrol sama anak, di tengah kesibukan keluarga masih ada rasa takut kepada Allah. Sehingga mereka bermuamalah dengan istri dengan benar, takut salah menzalimi istri. Takut jangan sampai menzalimi siapa? Anak di tengah keluarga. Mereka tetap ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Khawatir ada hisab, amanah harus ditunaikan. Ini membuat mereka masuk surga. Ketika tanya, fa aqbala ba'dhum 'ala ba'dhin yatasaalun, mereka disuruh saling bertanya-tanya. Maka mereka menjawab, qalu kunna qablu fi ahlina musyfiqun. Kami dulu waktu di tengah-tengah keluarga kami di dunia kami merasa takut. Famannallahu alaina wa waqana adzabas samum. Maka Allah beri anugerah kepada kami diselamatkan dari azab neraka jahanam. Siapa yang takut akan selamat. Dan Allah mengatakan, walladzina hum min adzabi rabbihim musyfiqun, dan orang-orang yang takut dengan azabnya. Allah puji orang-orang beriman, di antara sifat mereka kata Allah, walladzina hum min adzabi rabbihim musyfiqun, ya orang-orang yang takut kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara amal soleh takut kepada Allah, takut kepada, kalau Allah khosyah, ya, khosyah kepada Allah dan takut kepada azab Allah. Maka jangan dengar bilang, tidak boleh beribadah takut kepada neraka. Lah Allah yang suruh takut sama neraka, kok enggak takut? Ngomong kosong juga, enggak takut sama neraka, takut. Macan aja takut, apalagi neraka. Jangan beribadah karena berharap surga. Lah Allah iming-iming surga, terus kita enggak boleh minta surga. Kalau gitu Al-Quran menyesatkan dong. Surga tuh begini, mintalah surga. Rasulullah suruh minta surga, Rasulullah sini minta surga. Terus kita enggak boleh minta surga. Yang benar aja. Agama Islam logis, gimana? Enggak boleh minta surga, enggak boleh takut sama neraka. Terus gimana? Terus ayat ini mau diapain? Takut kepada neraka ciri orang beriman. Walladzina hum min adzabi rabbihim musyfiqun, jelas. Orang-orang yang takut dengan azab apa? Rabb mereka. Wakhshaw yauman, kata Allah, takutlah kepada hari kiamat. Ayat seperti itu banyak. Agar kita takut. Ya kalau kita takut pada hari kiamat, kita lurus di dunia ini. Kalau kita enggak takut, cuek aja. Mau nipu orang, mempermainkan anak orang, mempermainkan istri. Perempuan tidak takut mempermainkan suami. Dibohongin terus suaminya, diambil duitnya, entah kemana ya. Suaminya lagi pergi, dia pacaran sama pacar lamanya. Padahal pacar lamanya sudah punya istri. Istri itu pacar lamanya, padahal teman dia sendiri. Nggak takut. Nggak takut sama siapa? Hari kiamat. Kalau takut kan nggak bingung lakukan begitu. Nggak takut sama adab Allah punya pengaruh dalam kehidupan ini. Makanya Allah sebut, kenapa orang nekat melakukan tatfif, mengurangi timbangan? Kata Allah, ala yadhunnu ulaika annama ba'utsun liyaumin azim yauma yakununa rabbil alamin. Tidakkah mereka tahu mereka dibangkitkan di hari yang sangat dahsyat?
berdiri untuk disidang oleh Allah. Maka Allah sebutkan di antara ciri-ciri orang beriman takut. Padahal mereka ini rajin ibadah, tapi mereka takut. Yang satu maksiat malah nggak ada takutnya sama sekali. Santai, narkoba jalan, khamar jalan, disco jalan, musik jalan, korupsi jalan terus. Jalan terus, santai. Ateis ya ateis, santai. Gak peduli. Bunuh orang, habisin nyawa orang, genosida, gak peduli. Walladzina hum bi ayati rabbihim yu'minun. Dan di antara ciri-ciri mereka yaitu orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Rabb mereka. Maka sebagian ulama mengatakan ayat-ayat ini dua, mencakup al-ayatul syar'iyyah dan al-ayatul kauniyah. Al-syar'iyyah itu beriman kepada Al-Qur'an, termaksud adalah hadis, ala innama utituhu al-Qur'an, ala innama utitul Qur'an wa mithlahu ma'ahu. Kata Nabi, ketahuilah aku diberikan Al-Qur'an dan yang semisal Al-Qur'an bersama Al-Qur'an, maksudnya sunnah. Beriman kepada ayat Allah, beriman kepada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya al-ayatul kauniyah, beriman dengan tadabbur alam, bahwasanya ini semua ciptaan Allah. Alladzina yadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Perhatikan. Ketika Allah memuji penghuni surga, kata Allah, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan. Yaitu orang-orang yang berzikir kepada Allah ketika berdiri mereka berzikir. Sering mereka berzikir, ingat Allah. Wa qu'udan, ketika duduk pun mereka ingat Allah. Wa ala junubihim, bahkan mereka ketika berbaring mereka pun ingat Allah. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati, kemudian mereka merenungkan tentang penciptaan langit dan bumi, bagaimana dahsyatnya langit, bumi, luar biasa berbagai macam isinya. Mereka berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Rabb kami, tidak mungkin kau ciptakan ini cuma iseng-iseng aja. Enggak ada tujuan apapun. Pasti ada hisab. Enggak mungkin Allah ciptakan manusia sekedar iseng-iseng main-main. Allah ciptakan ini semua ada tujuan. Menyediakan sarana, prasarana bagi manusia, dihidupkan, matikan, dibangkitkan, pasti ada tujuan. Maka mereka berkata, faqina adzabannar. Selamatkan kami dari neraka Jahannam. Jadi mereka yakin akan ada hari kebangkitan. Dan mereka takut dengan neraka. Dan banyak sekali ayat tentang hal ini. Ibadur Rahman juga, ya. Walakin Rabbana tentang agar ya, wasrif anna adzabaha inna adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Ya Allah, jauhkanlah kami dari azab neraka Jahannam. Azabnya sangat pedih dan sangat lama. Taib. Jadi mereka beriman kepada ayat Allah dan beriman kepada ayat-ayat kauniyah, bahwa ini semua ciptaan Allah. Mereka mentadabburi alam dan mereka semakin beriman kepada Allah. Walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun, dan di antara ciri mereka, mereka tidak pernah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Sa'di, syirik besar maupun syirik kecil. Ay la syirkan jaliyan kattikhadhi ghairillahi ma'budan, tidak melakukan syirik yang nyata seperti mengambil selain Allah sebagai sesembahan. Yad'uhu, kemudian berdoa kepada sembahan tersebut. Yarjuhu, kemudian berharap kepada sembahan tersebut. Seperti orang Syiah yang mengatakan, ya Husain, ya Husain, ya Ali, ya Ali. Syirik akbar. Lagi di pesawat goyang, ya Ali, ya Ali. Ali bin Abi Thalib tidak bisa menyelamatkan dirinya ketika dibunuh oleh siapa? Abdurrahman bin Muljim. Ya Husain, ya Husain. Husain dibunuh di Karbala, dia enggak bisa menyelamatkan dirinya. Bahkan tidak bisa menyelamatkan anggota keluarganya radhiyallahu taala anhu. Gimana minta sama dia? Mana akal? Atau ada, ya Abdul Qadir Jailani. Abdul Qadir Jailani tidak bisa menyelamatkan dirinya. Dia pun meninggal dunia. Lagian dia dikubur entah di mana, di Jazirah Arab atau di Irak. Kamu ngomongnya di Indonesia, siapa? Bagaimana mau dengar dia? Yang benar aja. Dia masih hidup pun tidak bisa dengar, apalagi sudah dalam alam barzah. Ya Abdul Qadir, ya Abdul Qadir Jailani, yang benar aja. Ada lagi orang seperti ini ya. Kalau mau selamat dari corona, pasang foto wali. Ya. Itu walinya dulu sakit, berobat. Terus mati. Tapi yang dianggap wali tersebut sakit, benar sakit. Kemudian dia ke rumah sakit, ngapain ke rumah sakit? Coba saya tanya sama antum, itu wali waktu sakit ke rumah sakit ngapain? Di opname ngapain? Kalau berobat pengen sembuh atau pengen mati? Terus mati enggak?
Mati dia aja nggak bisa nyelamatin dirinya dari penyakit. Terus menyelamatin dari corona. Saya juga bingung, tapi begitulah. Syirik itu mempermainkan orang. Gimana minta tolong sama ya Husain, ya Husain, ya Ali, Husain aja nggak bisa nyelamatin, nggak bisa nyelamatin keluarganya. Sebagaimana dia mau nggak bisa nyelamatin dirinya. Ya Ali nggak bisa nyelamatin dirinya. Rasulullah SAW ketika perang Uhud terluka nggak bisa selamatkan dirinya. Pelajaran bagi kita bahwasanya para nabi hanyalah manusia, bukan mereka yang diibadahi. Yang diibadahi siapa? Allah. Nabi Isa nggak bisa selamatin dirinya, Allah yang selamatin. Barrafa'ahullah ilai, Allah angkat. Kalau keyakinan mereka justru nggak selamat, justru ditangkap, disiksa, mati, dikubur, hidup lagi. Gimana Tuhan kok bisa nggak bisa nyelamatin apa? Dirinya. Mau saya syirik luar biasa. Tidak pernah orang syirik sama sekali, syirik besar. Katikhadhi ghairillahi ma'budan, seperti menjadikan selain Allah sebagai sembahan, berdoa kepadanya, berharap kepadanya. Bahkan sebagian orang terkadang minta kepada wali di kuburan lebih khusyuk daripada minta kepada Allah. Lebih khusyuk. Kalau minta di masjid dia tidak bisa nangis, minta kuburan bisa nangis-nangis. Subhanallah. Benar atau tidak? Benar. Lebih mengagungkan selain Allah daripada Allah. Wala syirkan khafiyan, juga tidak melakukan syirik kecil, syirik yang samar, karya wa nahwihi. Orang yang beriman dia berusaha tidak riya, melakukan satu karena Allah, bukan ingin dipuji, bukan disanjung. Bukan mencari like dari manusia, bukan ingin dapat jempol dari orang lain. Bal hum mukhlisun. Mereka ikhlas fi aqwalihim, dalam perkataan mereka, wa amalihim, dalam amal perbuatan mereka, wa sairi ahwalihim, dan seluruh kondisi mereka. La yusyrikun, mereka tidak berbuat syirik. Maka ini suatu ibadah yang agung, ciri-ciri orang penghuni surga. Setelah itu Allah sebutkan ciri berikutnya, bertolak belakang dengan ciri yang tadi, maksiat, tenggelam, kaya raya, semakin kufur. Berikutnya kata Allah, walladzina hum biayati rabbihim yu'minun walladzina hum birabbihim la yusyrikun. Kemudian kata Allah, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Dan orang-orang yang mereka memberikan apa yang mereka berikan, sementara hati-hati mereka dalam kondisi takut, karena mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Datang dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Aisyah berkata, "Ya Rasulullah, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah." Ya Allah, ayat ini Allah puji mereka, orang-orang yang memberikan apa yang mereka berikan, sementara hati mereka takut. Huwallazi, apakah orang ini maksudnya huwallazi yasriq wa yazni wa yashrabul khamr wa huwa yakhafu Allah azza wa jalla, dia mencuri, dia berzina, dia minum khamr, kemudian takut kepada Allah karena Allah mengatakan wa qulubuhum wajilah, hati mereka takut. Ini takutnya kenapa ya Rasulullah? Apakah dia minum khamr, mencuri, berzina jadi takut? Apa kata Nabi? La ya ibnatas Abi Bakar, ya bintas Siddiq. Bukan begitu wahai putri Abu Bakar, bukan begitu wahai putra As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq. Walakinnahu alladhi yusalli wa yasum wa yatasaddaq. Tapi orang ini salat, puasa dan bersedekah. Wa huwa yakhafullah azza wa jalla. Kemudian dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain, humul ladzina walakinnahum ladzina yusallun wa yasumun. Mereka orang-orang yang salat, yang berpuasa, wa yatasaddaqun, bersedekah, wa hum yakhafuna alla yuqbala minhum. Dan mereka takut tidak diterima amal soleh mereka. Maka ini di antara ciri orang beriman, mereka tidak pede dengan amal mereka, sehingga setelah itu ulaika yusaruna fil khairat, maka mereka bersegera melakukan kebaikan. Mereka terus, karena mereka tidak tahu diterima atau tidak. Kalau tidak terima, mungkin yang ke depan terima, terus mereka melakukan kebaikan. Mereka takut tidak diterima. Kata Allah, wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Dan hati mereka takut, ya, karena mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Peringatan, kata Al-Qurtubi, tanbihun alal khatimah, bahwasanya ini peringatan kepada kita, yang menjadi patokan adalah akhirnya. Antum beramal soleh sekarang jangan pede. Meskipun diterima jangan pede, karena antum enggak tahu ujung antum. Makanya Allah mengatakan,
Wa qulubum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Mereka hati mereka takut karena mereka akan kembali kepada Allah sebagai peringatan bagaimana kondisi mereka ketika kembali kepada Allah. Bagaimana khatimah, penghujung diri mereka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa innamal a'malu bil khawatim." Dan amalan tergantung akhirnya. Taib, oleh karenanya kita dapati para salaf dahulu, mereka ketika beramal soleh, mereka khawatir tidak diterima. Seperti Ibn Rajab menyebutkan bagaimana para salaf dahulu mereka sudah puasa Ramadan, mereka berdoa setengah tahun agar diterima Ramadannya. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika bangun Ka'bah, maka Nabi Ibrahim berkata, Rabbana taqabbal minna, innaka antas samiul alim. Allah terimalah amalan kami, sungguhnya engkau lagi maha mengetahui. Padahal dia bangun Ka'bah, ya. Begitu susahnya bangun Ka'bah, angkat batu, pahat batu, angkat batu, sun batu, berat cuma berdua. Itu pun dia khawatir tidak diterima. Oleh karenanya seorang ketika habis sholat dia bilang apa? Astagfirullah, astagfirullah. Tahu sholatnya penuh dengan kekurangan. Kemudian ketika habis sholat malam, wabil asari mustaghfirun, setelah sholat malam mereka beristighfar karena mereka tahu mereka banyak dosa, sholat mereka masih penuh kekurangan, sholat mereka kurang khusyuk, ya, masih malas-malasan, kurang panjang, kan macam-macam. Sehingga mereka tidak pede dengan apa yang mereka lakukan. Nabi setelah berdakwah sekian lama, kata Allah Subhanahu wa taala, ya idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Jika kau lihat orang sudah masuk Islam berombong-rombongan, semua masuk Islam, bukan menjadi sombong dan angkuh, kata Allah fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu, maka istighfarlah. Jadi seorang tidak pede dengan apa yang dia lakukan. Orang bangun masjid puluhan miliar tidak pede, entah terima atau tidak, kita hanya berharap Allah terima. Ini baru sumbang sedikit sudah pede luar biasa. Ya. Tahu itu siapa yang sumbang WC? Saya yang sumbang WC-nya. Baru sumbang WC sudah sombong. Kemudian kata Allah, wa hum laha sabiqun. Mereka berlomba-lomba dalam kebaikan. Mereka berlomba dalam kebaikan. Ya. Karena mereka khawatir amal mereka tidak diterima, maka mereka semangat beramal soleh, bahkan mereka berlomba-lomba. Ketakutan tersebut menjadikan mereka jadi semakin semangat. Kalau udah pede, ujub, orang udah ujub malas. Wah, tenang, sudah santai, seakan-akan pasti terima, pasti masuk surga. Udah begitu kan nyaman, dia tidak lagi beribadah. Tapi kalau dia masih khawatir, semangat. Kata Allah, wala nukallifu nafsan illa wus'aha. Dan kami tidak membebani ini perkataan waktu bisa sebelumnya, wa hum laha sabiqun annahum yasbiquna ila awqatim, itu mereka bersegera. Dalla bihadza anna salata fi awal waqti afdal. Ayat ini, wa hum laha sabiqun, mereka bersegera dalam amal saleh, menunjukkan salat di awal waktu adalah yang terbaik. Seluruh amalan kalau bisa dikerjakan lebih cepat maka terbaik, tidak ditunda-tunda. Kata Allah, wala nukallifu nafsan illa wus'aha, kami tidak membebani seorang melainkan menurut kesanggupannya. Waladaina kitabun yantiqu bil haqq wa hum la yuzlamun. Dan di sisi kami ada kitab yang membicarakan kebenaran dan mereka tidak dianiaya. Mereka tidak dizalimi, ya. Kata Syekh Sa'di, ya, ketika Allah menyebutkan bagaimana sifat-sifat mereka orang-orang saleh tersebut bersegera dalam kebaikan, ya. Jangan sampai disangka bahwasanya ini perintah yang susah untuk dikerjakan. Harus segera. Tidak semua orang bisa seperti itu. Maka Allah kabarkan, ya, la yukallif, Allah tidak membebani luar kemampuan. Ya. Yaitu seorang berusaha semampunya. Fattaqullaha mastata'tum. Ya. Maka lakukan sebisa kamu, semampunya, maka tidak mengapa. Dan Allah mengatakan, waladaina kitabun yantiqu bil haqq, dan di sisi kami ada kitab yang mencatat semua perbuatan kalian dan kalian tidak akan dizalimi. Ya, kalau bisa segera dalam segala kebaikan, kalau itu yang terbaik, kalau enggak bisa semampunya kalian segera. Ya, wah kita enggak bisa selalu di awal, ya, enggak harus begitu. Kalau bisa selalu di awal bagus, kalau enggak ya sebisanya. Dan tidak akan dizalimi, tetap dicatat oleh
Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan dizalimi. Tidak dizalimi maksudnya tidak akan ditambah, mereka sudah lakukan tidak dicatat kebaikannya. Tidak dizalimi maksudnya mereka lakukan satu dosa dicatat 10, itu tidak mungkin. Karena catatan Allah Subhanahu wa taala detail. Dan Allah mengatakan waladaina, di sisi kami ada catatan, meskipun yang catat malaikat, tapi mereka catat karena perintah siapa? Allah. Maka dia mengatakan waladaina, di sisi kami, menunjukkan bahwasanya catatan tersebut akan terjaga. Baik, demikian wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.